Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengumpulan data Twitter dengan menggunakan teknologi Big Data dari mapel pengantar data science yang diampu oleh Bu Nurmalitasari, SSI, MPD. Selanjutnya saya akan memperkenalkan diri saya, yaitu saya Rian Arif Muhammad dengan nomor NIM 21210101036. Perkenalkan, nama saya Suryana Lestari dengan NIM 21010101038. Perkenalkan, nama saya Yeremia Dimansa Bioso dengan NIM 210101042. Apa itu Big Data? Definisi Big Data menurut De Mauro DKK 2016, Big Data didefinisikan sebagai aset informasi yang dicirikan oleh karakteristik 3V, yaitu volume, velocity, dan variety yang tinggi, yang memerlukan metode dan teknologi tertentu untuk memprosesnya menjadi pengetahuan atau knowledge yang bernilai atau bervalue dalam pengambilan keputusan. Kenapa Twitter? Karena Twitter merupakan salah satu sumber big data yang menghasilkan aliran data dengan kecepatan tinggi. Pengambilan keputusan dengan menggunakan big data dari Twitter dapat memberikan beberapa keuntungan, antara lain real-time insight. Twitter menyediakan data dalam waktu nyata, yang berarti Anda dapat memantau dan menganalisis percakapan yang sedang berlangsung secara langsung. Jangkauan global. Twitter adalah platform yang digunakan secara luas di seluruh dunia. Sentimen publik. Twitter adalah tempat di mana banyak orang berbagi pikiran, opini, dan pengalaman mereka secara terbuka. Data yang terstruktur. Data yang dihasilkan oleh Twitter relatif terstruktur. Anda dapat mengakses atribut seperti teks tweet, lokasi, tanggal, pengguna yang diposting, dan lainnya. Kemitraan dengan influencer. Twitter adalah platform yang populer bagi influencer dan tokoh terkenal untuk berinteraksi dengan pengikut mereka. Namun perlu dicatat bahwa penggunaan big data Twitter juga memiliki beberapa tantangan, seperti memfilter dan mengelola volume data yang besar, menangani kebisingan atau informasi palsu, dan menjaga privasi pengguna. Teknologi Big Data. Teknologi Big Data terdiri dari beberapa komponen seperti Hadoop, Spark, dan NoSQL database. Kegunaan Hadoop sendiri digunakan untuk menyimpan dan memproses data dalam jumlah besar, sedangkan Spark untuk analisis data secara real-time, serta NoSQL database digunakan untuk menyimpan data semi-struktur atau tidak terstruktur seperti data Twitter. Hadoop adalah kerangka kerja open source yang digunakan untuk menyimpan dan memproses data dalam jumlah besar. Komponen utama Hadoop termasuk Hadoop Distributed File System atau disingkat HDFS untuk menyimpan data terdistribusi, atau Apache MapReducer untuk memproses data secara paralel. Apache Spark juga merupakan kerangka kerja open source yang digunakan untuk memproses data. Namun Spark dirancang untuk analisis data secara real-time atau hampir real-time dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada MapReducer dalam Hadoop. NoSQL database. NoSQL atau No-Only-SQL adalah jenis database yang dirancang untuk menyimpan data semi-struktur atau tidak terstruktur. NoSQL database seperti MongoDB, Cassandra, dan Redis. Proses pengumpulan data dalam Twitter sendiri yaitu ada dua, yaitu streaming data atau menggunakan streaming API Twitter
Pemfilteran data berdasarkan kata kunci, lokasi, atau pengguna. Pemrosesan data secara real time. Yang kedua ada penyimpanan data, pemilihan data secara big data untuk penyimpanan data Twitter, Hadoop, Distributed File System, HDFS, Apache Cassandra. Teknik analisis big data pada Twitter ada dua, yaitu sentiment analysis atau mendeteksi sentimen positif, negatif, netral dalam tweet pengguna, algoritma machine learning misalnya Navier Bayes, support vector machine. Yang B yaitu analisis jaringan sosial, menemukan pola dan hubungan dalam jaringan pengguna Twitter, identifikasi pengaruh pengguna, terkemuka deteksi komunitas dan kelompok. Untuk kesimpulannya yaitu A. Keuntungan pengumpulan data Twitter, akses data itu secara real dan cepat. Ya, yang kedua, wawasan dan pemahaman yang mendalam tentang opini publik. Yang ketiga, peningkatan pengambilan keputusan dan strategi bisnis. Yang B, tantangan dan pertimbangan. Yang pertama, mengelola volume data yang besar dan kompleksitasnya menjadi tantangan yang signifikan, termasuk dalam hal penyimpanan, pemrosesan, analisis keamanan, dan pengambilan keputusan yang efektif dari data tersebut. Yang kedua, pentingnya bagi organisasi atau pihak yang menggunakan data pengguna Twitter untuk melakukan atau memiliki kebijakan privasi yang jelas, mematuhi peraturan privasi yang berlaku, dan menjaga integritas dan kepercayaan pengguna. Yang ketiga, dalam menghadapi tuntutan teknis dan infrastruktur yang diperlukan untuk menggunakan data pengguna Twitter, perusahaan atau individu harus mempertimbangkan sumber daya yang diperlukan dan memastikan bahwa mereka memiliki keahlian, sistem, dan proses yang tepat untuk mengelola data dengan aman dan efektif. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.